Firman Tuhan yang memberkati kita hari ini adalah penyembahan kita kepada Allah menentukan segalanya. Saya ulangi, tema firman Tuhan hari ini, penyembahan kita kepada Allah menentukan segalanya. Kata sembah itu dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya menghormat dengan sembah, ya. Perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Sujud, hormat, penghormatan, sungkem, sembah dan sujud. Ia melakukan sungkem sambil menangis di hadapan orang tuanya. Pokoknya menyembah itu ya hatinya, sikapnya sungkem, ya, kepada yang dimuliakan. Sesungguhnya yang kita muliakan hanya Tuhan, hanya Allah. Itu sebabnya kalau kita baca Alkitab ya, dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan menginginkan agar umat-umat Tuhan menjadi penyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah itu mutlak, suatu keharusan. Wajib hukumnya kan gitu ya, menyembah Allah. Itu yang diajarkan dari mulai Kejadian sampai dengan Wahyu, ya, menyembah Allah. Dan Tuhan mencari orang-orang yang menyembah kepada Allah. Tuhan mencari loh. Dari surga dia lihat siapa yang menyembah Allah. Kenapa Tuhan mencari penyembah, orang-orang penyembah Allah? Gak mungkin Allah menyembah Allah. Gak ada. Satu hal yang tidak bisa dikerjakan Allah adalah menyembah dirinya sendiri. Gak bisa. Yang menyembah Allah itu malaikat dan kita semua. Dan sampai di surga kita kelak nanti adalah menyembah Allah. Nah, di sini harus sepakat dulu kita, baru kita lanjut khotbah ini, ya. Sebab kalau tidak sepakat nanti tidak mantap, ya. Sepakat dulu kita di sini bahwa mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, sesungguhnya Tuhan mencari orang-orang penyembah-penyembah Allah. Ingat, menyembah dalam arti formal seperti kita ini ibadah, ya, dengan gaya kita masing-masing, ya. Menyembah Tuhan, ini formal. Menyembah Tuhan dalam arti luas, seluruh aktivitas kita, seluruh apa yang kita lakukan, kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, mau engkau tukang pengusaha, mau tukang menteri, mau tukang yang kerja, apapun, mau ibu rumah tangga, mau bapak, semua yang kita lakukan adalah penyembahan kepada Tuhan. Ya, penyembahan kepada Tuhan. Saya kira kita paham semua dengan ini. Dan saya kira tidak ada yang beda pendapat kita soal ini. Kalau sudah sepaham, kita lanjutkan, kita akan baca firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 10, ya. Matius 4 ayatnya ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ini perkataan Tuhan Yesus. Setan pun disuruh untuk menyembah Tuhan. Tapi itu yang tidak bisa dikerjakan setan. Ya. Harus menyembah Tuhan Allah dan hanya kepada Allah lah kita berbakti. Jadi kita ini adalah orang yang berbakti kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita sedang berbakti kepada Tuhan. Dan malaikat Tuhan mengkawal kita semua karena memang kita sedang berbakti kepada Tuhan. Kita aja yang tidak melihat malaikat.
Tapi malaikat itu mengkawal orang-orang anak Tuhan yang sedang berbakti kepadanya. Katakan amin. Pertanyaannya, kenapa kita harus menyembah Allah? Kan gitu, ya. Kenapa kita harus menyembah Allah? Yang pertama, ada banyak alasan tentunya. Ini hanya singkat saja saya sebutkan, ya. Yang pertama, Allah diakui sebagai penguasa satu-satunya yang harus dipatuhi. Allah lah penguasa satu-satunya. Tidak ada penguasa yang lain. Penguasa-penguasa di dunia hanya bayangan saja, ya. Bayangan saja. Kenapa? Karena dia temporer. Ya. Jabatan temporer, ada waktunya. Masa kepemimpinan ada waktunya, temporer. Tetapi Allah sebagai penguasa satu-satunya tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang, selama-lamanya. Itu sebabnya hari ini kita memilih sikap yang sama, datang beribadah kepada Tuhan, apapun kondisi kita. Ini sikap yang tepat. Ya, sedang kita menghadap, sedang kita menyembah penguasa yang satu-satunya ini selama-lamanya. Yang kedua, Allah adalah yang maha mulia, pencipta alam semesta dan menciptakan manusia, saya dan saudara, dari Nabi Adam dan Siti Hawa dan Hawa, ya. Yang maha mulia. Lah, kalau yang maha mulia kan pantas disembah. Maha mulia. Orang yang kita kagumi aja kita hormati, orang tua kita hormati, apalagi yang maha mulia. Harus kita sembah. Dialah menciptakan segalanya. Kalau di Roma 11 ayat 36 disebutkan, ya, Roma 11 ayat 36. Coba kita baca, ada di layar itu. Sudah di teks khotbah tadi. Ya, Roma 11 ayat 36. Ada di teks itu di depan. Coba kita baca. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jelas kan? Segala sesuatu adalah dari Allah dan oleh Allah dan kepada Allah. Bagi Allah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita yang mengambil sikap harus menyembah Allah, itu sudah pilihan yang tepat. Sudah pilihan yang tepat. Jangan ragu lagi. Hanya teruskan saja penyembahanmu kepada Tuhan. Itu saja yang dimaksudkan khotbah ini. Ya, teruskan aja. Jangan temporer, jangan berhenti. Teruskan saja. Kenapa? Karena penyembahan kita kepada Tuhan menentukan segalanya. Penyembahan saya kepada Allah menentukan segalanya. Ya, hidup di dunia sampai hidup di sorga. Menentukan segalanya. Ya, damai sukacita. Yang ketiga adalah Allah tidak bisa kita samakan dengan siapa dan apapun. Tidak bisa kita samakan. Coba kita baca Yesaya 40 ayat 25 sampai 26. Ada di layar. Ya, mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tidak yang, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Iya kan? Kita tidak bisa menyamakan Allah dengan apa dan siapapun. Siapapun yang kita kagumi orang di dunia ini, ya, atau apapun hobi kita, kita tidak bisa menyamai dengan Allah. Tidak bisa. Sekali-kali kita menyamakan itu, kita bahaya. Ya, kita bahaya. Tidak bisa menyamakannya. Pokoknya hanya Dia, hanya Allah. Satu-satunya. Nah, prinsip-prinsip ini harus kita pegang dulu secara kokoh, semua kita. Semua umat manusia, siapapun dia, bukan hanya di gereja ini. Ini khotbah ini sampai ke seluruh dunia, live streaming, YouTube dan Facebook. Siapapun manusia di dunia ini harus memegang teguh ini.
Allah itu mulia, menciptakan segalanya, menciptakan manusia, dan tidak bisa kita samakan dengan siapapun Dia. Bertitik tolak dari hal ini, tentu banyak hal yang lainnya, maka kita mengambil sikap harus menyembah Allah. Tidak ada yang lain. Bahwa penyembahan kita kepada Allah menentukan segalanya. Ya, lanjut slide-nya. Menentukan segalanya. Kalau kita menyembah Allah, maka itu menentukan kedekatan dan pengenalan kita kepada Allah. Itu menentukan. Tidaklah berlebihan seorang penyembah sejati dapat mengenal Allah lebih sempurna. Penyembah sejati. Ya. Apa yang dilakukan penyembah sejati itu sih? Ya bernyanyi, ya berdoa, ya baca Alkitab, ya berbakti, semua yang dilakukan dengan mata rohani yang tertuju kepada Tuhan. Ingat ya bahwa menyembah Tuhan itu, saya ulangi lagi, dalam arti formal seperti kita ini ibadah, dalam arti luas semua kegiatan kehidupan kita. Sekarang kita lebih fokus kepada penyembahan Tuhan dalam arti formal, dalam ibadah dulu ya. Kalau dalam arti luas ada nanti sesennya itu, mungkin kita undang seorang pengusaha sukses ya, berkhotbah dan dia dalam Tuhan, yang dipersembahkan itu semua kepada Tuhan, itu lebih tepat. Ya, ini kita fokus kepada menyembah Tuhan dalam ibadah formal, sebagaimana Alkitab mengajarkan demikian, sebagaimana Tuhan mencari orang-orang penyembah Tuhan, penyembah Allah. Dan kalau kita menyembah Allah, tentu kita dekat dengan Allah. Kedekatan ditandai dengan adanya perjumpaan dengan Tuhan. Ya, ada perjumpaan dengan Tuhan. Kalau orang-orang Kristen tidak berjumpa dengan Tuhan, maka semua akan dikatakan katanya, karena tidak pernah dialami. Perjumpaan dengan Tuhan harus kita alami, harus saya alami. Sebab kalau tidak, itu ada musim yang lain nanti, ya, ada musim corona, ada mungkin musim yang lebih dahsyat dari corona lagi. Kalau tidak dialami perjumpaan dengan Tuhan, maka musim itu akan merontokkan iman percayanya. Percaya. Merontokkan, meluluh lantahkan iman percaya. Kenapa? Karena memang belum berjumpa dengan Tuhan. Penyembahan kita dengan Tuhan membuat kita harus berjumpa dengan Tuhan. Semakin kita dekat, maka frekuensi perjumpaan semakin sering. Ya, masing-masing kita punya sahabat, ya anak-anak kita rasanya berjumpa itu maunya terus menerus, ya kan? Jangan dibatasi, berjumpa aja terus gitu. Kepada sahabat kita. Nah, bukankah Tuhan itu, Allah itu sahabat kita? Kita masing-masing yang tahu frekuensi perjumpaan kita dengan Tuhan satu minggu berapa kali? Ya, gak usah dijawab. Berapa kali perjumpaan kita dengan Dia? Nah, yang kedua, penyembahan kita kepada Tuhan menentukan kualitas pelayanan kita dan kualitas hidup kita. Seorang pelayan, kualitas pelayanannya ditentukan dengan kualitas perjumpaan, penyembahan dia kepada Tuhan dan perjumpaannya kepada Tuhan. Itu sangat ditentukan. Dan itu tidak bisa dibohongi. Karena apa yang ditampilkan di altar ini adalah yang dilakukan pada hari-hari sebelumnya. Apa yang saya khotbahkan di altar ini adalah yang harus saya lakukan. Saya tidak sulit untuk apa yang saya sampaikan firman Tuhan kepada Tuhan, tidak sulit. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian. Dan itu saya dapatkan firman Tuhan waktu saya menyembah Tuhan di pagi hari. Bisa jam 3, bisa jam 4. Tentu Roh Kudus berbicara di hati kita. Ini, bahkan kadang sampai poin-poinnya. Termasuk firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Bukan asal cari-cari dulu, enggak. Saya berdua jam 3 dini hari menyembah Tuhan. Dalam roh, ya. Tuhan menunjukkan ini. Aku mencari penyembah-penyembah. Dan penyembahan kita kepada Tuhan menentukan segalanya, termasuk tema ini. Ujilah firman Tuhan hari ini, lakukan firman Tuhan hari ini. Bahwa penyembahan kita kepada Tuhan menentukan segalanya. Termasuk menentukan kedekatan kita, pengenalan kita,
menentukan damai sejahtera dan sukacita, dan menentukan berkat-berkat Tuhan yang disampaikan kepada kita sekalian. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Uji ini, khotbah ini. Lalu saya sampaikan. Kenapa penyembahan kita menentukan segalanya? Karena memang Tuhan menghendaki demikian. Ya, tugas kita menyembah Tuhan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita menyembah Allah? Kan gitu ya. Ini skopnya dalam ibadah formal dulu. Karena semua hidup kita harus penyembahan kepada Tuhan. Tapi kita bahas dulu penyembahan formal dalam ibadah kepada Tuhan. Ya, mari kita baca Yohanes 4 ayat 24 sampai 23. Ya, ada di layar itu, membantu memudahkan. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ini kata Yesus, ya. Kata Yesus. Yesus yang berkata langsung kepada wanita Samaria itu. Saya tidak membahas soal perjumpaan wanita Samaria dengan Tuhan Yesus, tapi pesan Tuhan Yesus kepada wanita Samaria itu, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Kok bisa kayak bertentangan ya? Mungkin orang berkata demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Dibilang akan datang, tapi sudah tiba sekarang. Firman ini membuktikan Yesus adalah Alfa dan Omega. Artinya, sewaktu dia berbincang-bincang dengan wanita Samaria itu, Tuhan Yesus sudah melihat kita hari ini, bahwa kita akan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus sudah melihat di berbagai dunia ini, ada banyak yang merindukan menyembah Tuhan. Dia yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi kalau kita berada di tempat ini, Tuhan Yesus sudah melihat itu jauh-jauh dari sebelumnya. Maka dia katakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Yang akan datang kita ini. Yang akan datang anak cucu kita nanti. Penyembah-penyembah Tuhan. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Perhatikan kata roh di sini huruf kecil. Roh, bukan huruf besar ya. Dan kebenaran. Roh di sini adalah roh kita manusia. Ya, menyembah Tuhan dalam roh kita dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ingat, Allah itu roh. Allah itu roh. Kalau Allah itu fisik semata-mata, dikatakan bumi adalah injakan kakinya dan langit adalah tahtanya. Kalau Allah itu bukan roh, dia fisik, saya nggak bisa pulang ke Tangerang karena terhalang, kan? Di semua tempat Allah itu ada. Dia roh. Di segala tempat dia Allah. Itu makanya Raja Daud mengatakan, Tuhan, kemanakah engkau, aku menjauhi rohmu. Jikalau aku ke langit, engkau ada di situ. Jikalau aku ke bumi, engkau di situ. Kalau di laut ada di situ. Jikalau aku di bawah tanah, engkau di situ. Jikalau aku di dunia orang mati, engkau pun ada di situ. Allah itu ada di mana-mana. Tinggal sikap hati kita menyembah Tuhan sebetulnya bagaimana. Artinya menyembah Tuhan itu dalam segala situasi, kondisi. Bisa dong kita sambil bekerja bernyanyi, bisa dong kita sambil memasak di rumah, membersihkan rumah bernyanyi, bisa dong kita sedang menyetir motor atau di bis, sedang bernyanyi, sedang berdoa dalam hati. Semua itu penyembahan. Saudara-saudara, orang-orang yang melakukan penyembahan seperti ini, luar biasa damai sejahteranya, ya, luar biasa ketenangannya. Jadi kita sedang bergerak di alam roh, ya. Ini jelas, karena Allah itu roh, alam roh. Kita punya roh. Manusia itu terdiri dari 3 bagian tubuh. Ini tubuh. Kalau dicubit sakit kan? Itu tubuh.
Jiwa itu pikiran, punya daya cipta, punya daya kreasi, bisa membaca, bisa mengerti sesuatu, itu jiwa, pikiran. Ada roh. Nah, roh itu, roh manusia maksudnya huruf kecil di sini, adalah satu wilayah roh kita dengan iman percaya kita, yang memang diciptakan Tuhan dalam hidup semua manusia. Wilayah itu harus wilayah tempatnya Tuhan. Roh kita dan iman percaya kita menyatu, harus menjadi tempatnya Tuhan. Itu sebabnya ada orang yang sensitif, yang begitu tanggap menyembah Tuhan. Ada yang tidak, ada yang jauh dari Tuhan. Kenapa? Satu tempat itu diberikan ke tempat yang lain. Semua kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Roh kita dan iman percaya kita, tempatkan hanya Tuhan di situ. Tidak boleh yang lain. Hanya Tuhan di situ. Itulah yang mendongkrak, mengangkat, membuat kita bersuka cita, berglori, melompat-lompat memuji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Jadi ibarat HP dan sinyal itu ya, kita punya HP. Minggu kemarin saya dengan istri saya ke mall karena ada yang penting. Ya. Lalu ada penting yang harus dikirim uang ke anak saya. Tiba-tiba sinyal saya nggak ada, ya kan? Nggak bisa aku bekerja dengan handphone, nggak bisa ngirim uang, WA nggak sampai, nggak bisa. Padahal ada pertemuan juga di situ. Aku tampak singgah ke satu tempat, minta sinyal dikasih, ya Telkomsel. Lalu saya kerjakan sebentar di situ, saya isi pulsa saya, selesai beres. Artinya apa? Kalau ada handphone tidak ada sinyalnya, kita nggak bisa connect kemana-mana. Kalau ada kita manusia nggak connect roh dan iman kita kepada Tuhan, ya sama saja, tidak connect. Tidak ada yang nyambung. Kenapa? Karena sinyalnya tidak kita arahkan. Yang dimaksud dengan penyembahan dalam roh dan kebenaran dari sini, yang pertama adalah penyembahan yang lahir dari sikap hati yang tulus, ikhlas. Hati kita ikhlas kepada Tuhan, tulus menyembah Tuhan. Beribadah tulus, memuji Tuhan tulus, ikhlas, karena Tuhan menilai hati. Ya toh? Tuhan melihat hati, bukan fisik. Nah, hati menjadi kriteria. Dan dicari Tuhan, dibutuhkan Tuhan manusia yang menyembah. Rujukannya adalah kita lihat Daud, Daniel, Yusuf, para rasul dan jemaat mula-mula melakukan penyembahan kepada Tuhan. Itulah yang kita lakukan sampai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang. Tuhan senang. Kita bersyukur di gereja ini ada menara doa. Tujuannya adalah menyembah Tuhan. Berdoa kepada orang-orang lain supaya diberkati Tuhan. Sederhana kan? Ada penyembahan. Jadi Bapak Ibu yang rindu menyembah Tuhan di tempat ini, silakan datang. Jam 13 sampai jam 14. Mudah-mudahan itu akan berlanjut nanti jam-jam yang lain. Ada hadirat Tuhan di situ. Haleluya. Apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Ya, ya. Roh kita connect dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Roh kita ini, ya, roh manusia nyambung. Seperti yang saya katakan tadi, di mana roh kita ini, ya, satu wilayah dengan iman percaya kita, nyambung kepada Tuhan, connect dengan Tuhan. Ibarat handphone dengan sinyal itu, sehingga kita bisa menggunakan handphone dengan baik. Mari kita baca 1 Korintus 14 dan ayat 15 ya. 1 Korintus 14 ayat 15. Saya akan bacakan. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ini Paulus berkata, ya. Jadi kita kalau menyembah Tuhan dalam roh bukan berarti akal budi kita tinggal, enggak, ya. Akal budi kita berdoa dengan akal budi kita berdoa dengan roh kita, ya. Berjalan bersama-sama itu. Nah,
Orang-orang yang menyembah Tuhan seperti kita ibadah misalnya, ada menyembah Tuhan dalam bahasa roh, silakan. Ada yang menyembah Tuhan dalam bahasa biasa, dalam bahasa sehari-hari, silakan. Semua tertuju hanya kepada Tuhan dan Tuhan menilai hati. Apakah kita benar-benar menyembah Tuhan? Ya. Jadi kalau ada berkarunia berbahasa roh, berdoa waktu penyembahan, silakan. Waktu doa sendiri, ya. Sering kita berdoa sendiri, hanya berdoa dalam roh kepada Tuhan. Nah disitulah Tuhan sampaikan apa pesan-pesannya kepada kita. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana seharusnya kita. Mari kita baca 1 Korintus 14 ayat 18 sampai 19. 1 Korintus 14 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ya. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Yang dimaksud di sini gini, kalau orang mengajar seperti saya khotbah misalnya berbahasa roh, ya nggak ngerti, ya kan? Jelas dimaksud Paulus. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain. Mengajar orang lain. Kan gak ada hamba Tuhan yang mengajar dengan bahasa roh. Tetapi sewaktu orang berdoa dalam bahasa roh, monggo, silahkan. Ya, waktu kita menyembah dalam bahasa roh, silahkan. Kenapa? Karena kita berbahasa roh, mengucapkan bahasa roh kepada Tuhan itu bahasa rahasia. Ya. Yang sampai kepada Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 2 ya, 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Sewaktu kita berdoa dalam roh kepada Tuhan, itu bahasa sandi, bahasa rahasia. Tuhan mengerti, setan tidak mengerti. Setan tidak mengerti apa yang disampaikan. Ya. Nah, oleh karena itu, seperti yang disampaikan Paulus, aku harus berdoa dengan akal budiku, aku juga berdoa dengan rohku. Harus memuji Tuhan dengan akal budiku, harus memuji Tuhan dengan rohku. Dua-duanya berjalan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini bukan untuk dipelajari, tetapi untuk dipraktekkan, untuk dilakoni. Sewaktu kita berdoa menyembah Tuhan, kesendirian kita, ya, kita lakukan seperti itu. Dan jangan melarang berbahasa roh, ya kan? Kalau kita ikuti sekarang, itu berbahasa roh, ini macam-macam, ya. Kalau berbahasa roh itu tidak benar, berarti Paulus tidak benar dong. Petrus tidak benar dong. Gereja mula-mula tidak benar dong. Saya mengucapkan ini, ya, tidak benar dong gereja mula-mula. Ya, mari kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau ada berkarunia berbahasa roh, teruskan. Ada karunia bernubuat, luar biasa. Ada karunia iman, luar biasa. Yang penting di semangat Tuhan harus punya karunia. Itu yang harus kita gumuli dalam Tuhan. Harus punya karunia. Punya karunia dan punya buah-buah roh. Suatu saat saya berdoa, mungkin 20 tahun yang lewat. Saya bergumul dalam roh, berdoa untuk diberikan karunia roh. Yang saya dapat begini, umat-umatku akan saya perlengkapi dengan karunia. Karena karunia itu kan luar biasa. Bayangkan pengetahuan, hikmat pengetahuan, iman, ya, mujizat, berbahasa roh dan lain-lain, itu luar biasa. Tapi Tuhan pesankan begini, umat-umatku harus punya rem. Rem itu yang disebutkan pengertian waktu itu yang saya terima adalah harus punya buah roh. Artinya supaya tidak menjadi sombong, ya kan? Kalau ada orang punya pengetahuan yang luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa, harus ada kasih. Harus balance, seimbang. Itu luar biasa. Itu yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. 1
1 Korintus 14 ayat 39-40, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Jelas ini Paulus. Jangan dilarang, silakan, ya. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan tertib. Semua tertib, ya. Kalau mengajar ya jangan berbahasa roh. Ya mengajar seperti ini, berkhotbah seperti ini. Tapi waktu menyembah Tuhan berdoa silahkan. Kalau engkau berkarunia bahasa roh, teruskan, ya. Tidak usah harus dipikirkan yang lain sebagaimana Paulus, Petrus dan gereja mula-mula dan sampai hari ini eksis. Haleluya. Dan kepada orang-orang yang menyembah Allah, ini kembali kepada fokusnya di khotbah ya. Kepada orang-orang yang menyembah Allah dikaruniakan segala berkat rohani dalam surga. Mari kita baca Efesus 1 ayat 3. Ini sangat penting. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Orang-orang yang menyembah Allah itu, ya, dia mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Artinya apa? Sumber kita adalah surga. Segala sesuatu dimulai dari rohani. Ya. Bengkel kehidupan adalah bengkel rohani. Jikalau rohani kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka jasmani kita akan baik. Rohani kita dulu. Penyembahan kita kepada Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan, kedekatan kita kepada Tuhan. Ya. Maka sumber kita sesungguhnya orang-orang percaya adalah surga, bukan dunia. Ya. Dari surga kebaikan-kebaikan itu turun akan kita. Akan disampaikan kepada kita. Dan ingat di akhir khotbah ini bahwa kita adalah milik Kristus. Kita semua milik Tuhan, milik Kristus. Ini ayat terakhir 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22 ya. 2 Korintus 1 ayat 22 sampai 22. Saya bacakan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saya setiap membaca firman Tuhan ini, luar biasa kekayaan yang saya peroleh. Luar biasa berkat yang saya peroleh setiap saya membaca firman Tuhan. Coba kita ulangi ya, semua mendalami. Ada di layar. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudusnya dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kita ini milik Tuhan. Saudara-saudara adalah milik Tuhan. Anak-anak kita adalah milik Tuhan. Apapun kondisinya, kita milik Tuhan. Ini yang harus kita perkatakan. Nah kalau kita milik Tuhan itu dimanapun akan dicari Tuhan. Kemanapun dia pergi akan dicari Tuhan. Mau sembunyi dia kemanapun akan dicari Tuhan. Kalau engkau dipanggil Tuhan untuk jadi pelayan Tuhan, coba engkau sembunyi seperti Yunus, akan dicari Tuhan. Semua kita ini milik Tuhan. Nah, kalau kita milik Tuhan, kenapa kita harus ada sesuatu perasaan yang khawatir? Milik Tuhan, dimeteraikan Roh Kudusnya di hati kita, jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Gereja Tuhan adalah milik Tuhan. Umat-umat Tuhan milik Tuhan. Anak-anakmu milik Tuhan. Apapun kita milik Tuhan. Milik Tuhan itu diprotek oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Tidak terbiarkan. Kita sebagai manusia memiliki sesuatu, kita jaga. Iya kan? Kita jaga. Itu sebabnya kita harus menyembah Dia. Izinkan saya bersaksi dalam menutup khotbah ini. Ya. Yang saya tahu mulai dari kecil yang saya tahu adalah menyembah Tuhan. Itu aja yang saya tahu. Saya dari sebuah desa ya yang terpencil. Yang saya tahu yang diajarkan orang tuaku adalah beribadah,
memuji Tuhan, menyembah Tuhan, komunitas gereja. Itu saja yang saya lakukan. Saya lakukan terus. Seiring dengan itu, saya didandani Tuhan luar biasa. Saya diberkati Tuhan luar biasa. Luar biasa. Yang saya tahu hanya itu. Hanya menyembah Tuhan. Sampai hari ini. Sampai Tuhan Maranatha datang. Ya. Sampai suatu saat beberapa kali ya. Ini buktinya kita milik Tuhan. Diproteksi Tuhan. Ini cincin saya ini bukan sombong ya. Pernah ini tinggal di pesawat. Di toilet. Ya. Udah 1 jam ke Sulawesi tengah sana. Kan agak lama kan. Baru saya ingat cincin saya lupa. Lalu saya bilang sama pramugari, Mbak, cincin saya tinggal, warnanya seperti ini. Tolong dong, siapa tahu dikembalikan. Saya pulang, saya berdoa begini saja. Tuhan, cincin saya hilang. Jamah hati orang itu supaya dikembalikan cincin saya itu. Jamah. Kalau dia enggak sadar Tuhan gelisahkan hatinya. Amin. Udah gitu aja doanya. Sebentar pramugari datang ke saya, sebentar selang dari situ. Inikah cincin Bapak? Iya, terima kasih. Dia di mana tadi? Mbak, di nomor sekian. Begitu mendarat pesawat saya buru-buru menjumpai dia mengucapkan terima kasih. Luar biasa kan? Saya pernah membawa uang ya untuk kepentingan yang harus segera dibayar. Anak saya membawa tas itu. Segera dibayar. Kami makan di satu lapo di Pramuka, namanya Tondongta. Ya, tas itu letak di situ, uang di situ. Kami pergi mau Natal GPI, pemuda GPI di Bekasi. Kami pergi, sudah sampai di Bekasi, mana tasnya? Gak ada. Entah kenapa nota itu pembayaran saya kantongi. Biasanya nggak peduli saya dengan nota. Saya biasanya membayar sesuatu makan, saya tinggalkan mereka sesuatu sedikit uang. Biasa, ya. Ini untuk kalian gitu. Itu style biasa. Karena di firman Tuhan juga begitu. Baca di Kejadian, orang Israel kalau panen, dilarang untuk menghabiskan semua panennya atau buah-buahnya. Harus ditinggalkan ada di belakang. Untuk orang lain. Itulah yang dilakukan Ruth. Boaz mengatakan, jangan habisin semua, tinggalkan banyak-banyak. Saya biasa itu. Tinggalkan. Entah kenapa saya bawa nota itu. Kok kali itu saya bawa, untuk apa nota? Saya telepon sampai di Bekasi. Tas saya tinggal sekian, adakah tinggal? Ada Pak, saya simpan. Oke, nanti yang mengambil tas itu hanya nomor handphone ini. Istri saya bilang, kita pulang aja. Ngambil tas, enggak, kita kebaktian dulu. Ya, makanya setiap lewat saya dari Pramuka itu saya makan di situ. Diselamatkan. Ada banyak kesaksian saya yang begini. Ya, suatu saat kami ke Bali nih dengan keluarga. Di Surabaya kami makan di restoran Padang. Lalu handphone saya tinggal di toilet. Lalu kami berangkat terus ke Bali. Udah 1 jam ditelepon istri saya. Karena kode handphone saya itu ada mama. Di situ hanya satu tulisan mama. Kalau misalnya ada kakak saya, mama. Ini saya sebut namanya. Tapi kalau istri saya, mama. Kan itu aja. Cerdas itu yang punya restoran itu ditelepon. Lah kok aku ditelepon katanya. Handphonenya tinggal. Saya bilang kami akan kembali seminggu lagi ke situ. Ya, ada di situ. Saudara-saudara banyak hal yang saya lakukan. Maka istri saya bilang tidak akan ada milikmu hilang. Tuhan proteksi. Saudara-saudara kita ini lebih daripada itu. Ini kesaksian hanya untuk meneguhkan iman percaya kita. Kita ini milik Tuhan, milik Allah, maka kita semua diproteksi oleh Tuhan. Kita tidak melihat ada malaikat Tuhan yang menjaga kita. Oleh karena itu, miliki sikap menyembah Tuhan senantiasa. Memuji Tuhan. Jangan ragu soal itu. Tuhan sedang menunggu penyembah-penyembah kepada Dia. Dengan cara engkau bernyanyi memuji Tuhan. Dengan cara engkau berdoa memuji Tuhan. Dengan cara engkau datang kepada Tuhan. Dengan cara engkau membaca firman Tuhan. Dengan banyak caramu memuji menyembah Tuhan. Tuhan berkenan kepada itu. Sebagai penutup daripada khotbah ini, Tuhan mencari penyembah, bukan mencari pelayan. Saya ulangi, Tuhan mencari
penyembah bukan mencari pelayan. Karena sewaktu kita sungguh-sungguh menyembah Allah, maka otomatis kita jadi pelayan Tuhan. Mari menyembah Allah dengan sikap hati yang tulus, ikhlas, dalam roh dan kebenaran. Dan penyembahan kita pasti diterima Tuhan. Jangan ragu. Tuhan berkenan penyembahan kita. Keseriusan penyembahan kita kepada Allah menentukan segalanya. Menentukan pengenalan dan kedekatan kita kepada Allah. Menentukan kualitas pelayanan dan kualitas hidup kita. Menentukan kedamaian dan sukacita hati kita. Menentukan ketersediaan berkat Allah yang disediakan bagi kita.